Ya, mari kita bersama-sama membuka dari dua bagian kitab suci. Pertama kita melihat dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-14. Setelah itu kita akan melihat dari surat 1 Petrus pasal yang ke-4. Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-14. Kita membaca bersama-sama. Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-14. 1, 2, iya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Lalu kita buka dari surat 1 Petrus pasal yang ke-4, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Surat 1 Petrus pasal ke-4 ayat 12 sampai 19. Kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 12, lalu saudara-saudari sekalian baca ayat yang ke-13 sampai ayat ke-19 kita bergantian. 1 Petrus pasal ke-4 ayat 12 sampai 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang tidak saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan sekali lagi kami memohon supaya Roh Kudus yang boleh bekerja. Berikanlah iluminasi pencerahan sehingga setiap firman Tuhan yang kami baca boleh kami renungkan, boleh berbicara pada setiap daripada kami, dan boleh mengubah daripada kehidupan kami. Berkati waktu di depan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Paskah remaja, pra-remaja, saya diberikan tema kemuliaan salib. Itu tema yang sesuai dengan kelas sekolah minggu juga. Bukan tema yang saya pilih, tapi dalam pergumulan untuk membawakan daripada kebenaran firman Tuhan tentang tema ini. Saya melihat tema yang demikian pentingnya sehingga saya juga memilih untuk menyampaikan pada pagi hari ini dalam kebaktian. Kalau yang lalu saya sampaikan daripada perspektif Paulus, maka pada hari ini saya akan menyampaikan dari perspektif Petrus. Seorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, dipanggil menjadi muridnya, ikut daripada pelayanan Tuhan Yesus sekian tahun, dan untuk kemudian nanti diutus sebagai rasul, dan termasuk sebagai salah seorang pemimpin di dalam gereja. Berita daripada salib, kapan pertama kali diterima oleh yang namanya Petrus? Pertama kali adalah ketika Tuhan Yesus bersama-sama retreat ke dalam naik ke atas satu gunung. Dan diberikan pertanyaan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Lalu diberikan penjawaban oleh Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus puji. Itu datang daripada Bapa, bukan dari kamu. Dan engkau akan disebut Petrus. Yang artinya adalah batu karang atau Kefas. Dan kemudian baru Tuhan Yesus menyatakan pemberitahuan pertama. Setelah murid-murid mengenal siapa dirinya sebagai Mesias, sebagai yang diurapi oleh Tuhan, baru Tuhan Yesus sampaikan apa misi Mesias. Bahwa Mesias harus pergi ke Yerusalem, lalu mengalami penolakan oleh tua-tua, ditangkap, dibunuh. Lalu pada hari yang ketiga, bangkit. Inilah berita salib pertama kali yang didengar oleh para murid. Lantas, bagaimana respons Petrus? Petrus dengan cepat, dia tarik tangan Tuhan Yesus. Dia katakan, sekali-kali ini jangan terjadi padamu.
Lalu apa perkataan Tuhan? Wah, engkau begitu mengasihi saya. Bukan. Tuhan Yesus katakan, enyahlah engkau iblis. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Begitu keras teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Enyahlah engkau iblis. Ya kita tahu istilahnya itu sebenarnya get behind me. Mundurlah ke belakang, bukan menjadi kepala tapi mengikut aku dalam penderitaan salib ini. Seorang yang pada akhirnya menjadi pemimpin kekristenan. Pada awal mulanya ketika mendengar berita tentang salib pertama kali, langsung reaksinya menolak. Sekali-kali jangan ini terjadi. Inilah kondisi daripada kita semua. Orang-orang yang gagal melihat kemuliaan salib. Karena kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Hari Sabtu yang lalu saya sharingkan gitu ya, apa yang terjadi waktu conference di KL Kuala Lumpur, KL 2020. Di mana Patong ya dengan keras katakan, ya supaya gereja di Amerika itu mengalami penganiayaan. Boleh menderita, boleh mengerti apa itu artinya salib. Itu dalam satu diskusi panel, Patong dan ada seorang teolog yang besar, dan seorang ya, pendeta hamba Tuhan yang besar dengan gereja yang besar. Dan menarik reaksi daripada mereka berdua kembali menolak akan hal ini. Mereka menolak bahwa penderitaan itu harus terjadi pada gereja. Dan ini yang terjadi. Orang-orang yang menjadi pemimpin mereka gagal memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Patong tegaskan dari Lukas pasal yang ke-24. Bukankah tercatat Mesias itu harus menderita? Itu peristiwa perjalanan ke Emmaus. Mesias harus menderita dan bangkit masuk ke dalam kemuliaan. Inilah berita Injil yang harus diberitakan. Tidak ada berita Injil yang lain. Dan orang Kristen juga harus menjalani jalan yang sama. Jalan salib ini. There's no other way. Inilah yang menjadi pikiran daripada Allah dan bukan pikiran manusia. Dan kembali waktu kita melihat Petrus dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Satu kali ada satu orang muda yang kaya yang datang mau ikut Tuhan Yesus. Guru yang baik, bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan disitu terjadi percakapan dan akhirnya Tuhan Yesus katakan, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku. Kalau orang muda kaya itu pergi, meninggalkan dengan hati yang sedih. Karena kekayaannya begitu besar. Setelah dia pergi, terjadi percakapan kembali dengan guru mereka, Tuhan Yesus. Dan Petrus kembali bertanya, Guru, bagaimana dengan kami? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, mengikut kamu. Apa upah kami untuk mengikut engkau? Dan di situ Tuhan Yesus menjawab, bukan satu teguran, tapi satu ajaran. Satu pertanyaan yang jujur, sehingga Tuhan Yesus tidak menegur. Satu ajaran kembali, engkau sudah meninggalkan aku, berbahagialah orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya, orang tuanya. Semua yang ada dimiliki, karena dia akan menerima pada zaman ini 100 kali lipat. Kalau dibandingkan catatan di Markus, catatan di Matius, dan catatan di Lukas, pada bagian ini sama. Tapi di Markus ada penambahan. Dan kenapa penambahan ini penting? Karena Markus adalah Injil menurut Petrus. Petrus yang ceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, ini didengar oleh Markus, dan Markus yang kemudian menuliskan Injilnya. Apa perbedaan yang signifikan yang dicatat di sana? Dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-28, itu ditambahkan. Berbahagialah orang itu pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Ini yang muncul dalam Injil Markus. Tidak muncul di Matius, tidak muncul dalam Lukas. Ini adalah satu pemahaman yang Petrus mengerti, dia pahami, dan dia sampaikan, kita akan dapatkan 100 kali lipat. Kita punya saudara yang berlimpah di dalam Tuhan, dalam Kristus.
Sehingga kemanapun kita pergi ada orang-orang Kristen di sana dan kita boleh katakan kita sebagai satu saudara. Kita men-sharingkan apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi diberikan tambahan dengan berbagai penganiayaan. Ada kesulitan yang tetap gereja pada saat ini harus alami, harus terima. Nah, kembali apakah kita menerima, melihat bahwa salib itu adalah salib yang mulia? Atau kita berusaha menolak dan menyangkali akan hal itu? Dan kembali catatan yang ketiga, Petrus yang pada akhirnya menjadi catatan yang paling kelam, yang biasa kita paling ingat mengenai Petrus, adalah peristiwa Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Waktu Kristus mau ditangkap, pertama-tama Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kalian semua akan meninggalkan aku. Lalu Petrus dengan segera mengatakan, tidak, sekali-kali aku tidak. Kalaupun yang lain iya pergi meninggalkan, tapi aku tidak. Aku mau mati bersama dengan kau. Dan langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan sudah menyangkal aku 3 kali. Dan kembali, Injil Markus yang menyampaikan, berkokok itu ayam itu sebanyak 2 kali. Bukan di Matius, bukan di Lukas. Inilah perspektif yang dari Petrus sampaikan dalam surat Injil Markus. Menyatakan bagaimana kebobrokan diri dia. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang menuliskan, Robert Gundry. Dia tuliskan bukunya, satu buku yang kontroversial judulnya. Peter, a false disciple, an apostate. Petrus, seorang murid yang palsu. Dan seorang yang meninggalkan iman. Menurut perspektif Injil Matius. Dan dia argue, dia nyatakan bagaimana Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Dan kemudian 2 kali menyangkal dengan bersumpah. Karena kembali dalam Injil Matius, dikatakan tidak boleh orang Kristen itu bersumpah. Kalau kamu rasa itu adalah ya, maka katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tapi sekali-kali tidak boleh bersumpah. Kristus pun waktu diadili tidak bersumpah. Tapi Petrus di sana, dia dengan sendirinya. Tidak didorong, tidak didesak, tapi dia dengan sendirinya bersumpah, mengatakan tidak mengenal Yesus. Lalu dia simpulkan bahwa Petrus ini adalah seorang murid yang palsu, seorang apostate. Apakah ini benar? Itu saja kita menolak, bukan? Kenapa kita tolak? Karena peristiwa penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus, itu siapa yang bisa tahu? Yang menjadi saksi mata, sebenarnya hanya 1 orang, yaitu murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu ada bersama-sama di pelataran itu, yang juga menyaksikan bagaimana Petrus kemudian menyangkal sebanyak 3 kali mengenal akan Tuhan Yesus. Dan Matius, di dalam sejarah teologi kita belajari, bahwa Matius bukan Injil yang pertama-tama ditulis, tapi Markus yang ditulis. Dan Matius memakai Markus untuk menuliskan Injilnya dan menceritakan kembali peristiwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka bagaimana Injil Markus bisa mencatat peristiwa Petrus yang menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok, setelah ayam berkokok 2 kali? Maka jawabannya adalah karena Petrus sendiri yang bongkar. Petrus sendiri yang menyatakan kebobrokannya. Dan disitulah kita melihat kemuliaan Petrus. Tengah-tengah kegagalan-kegagalan yang dihadapi, di tengah track record yang begitu buruk, kita mungkin bertanya-tanya siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Petrus sudah demikian bobrok. Dia menolak berita tentang Injil. Dia bertanya, mengikut Tuhan apa upahnya? Dan kemudian pada detik-detik terakhir Tuhan Yesus ditangkap dan dimatikan, Petrus juga menolak dan menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Maka di tengah-tengah kesulitan demikian, siapa yang bisa melayani? Mari kita sekali renungkan, siapa diri kita kalau Tuhan boleh libatkan kita di dalam pelayanan. Baru-baru ini saya membaca satu kisah yang dituliskan oleh seorang Puritan, John Bunyan, seorang baptis, hidup di Inggris pada zaman Puritan. Dan dia menuliskan satu buku, banyak buku sebenarnya, tapi ada satu buku yang terkenal, namanya Pilgrim's Progress. Perjalanan seorang musafir. Itu ada 2 bagian. Satu ceritanya tentang Kristen, versi yang kedua itulah namanya Kristiana.
Christian ini, ya suaminya yang pertama-tama itu mengikut Tuhan, terima panggilan, mau meninggalkan kota kebinasaan menuju kepada kota yang mulia. Dan setelah dia dipanggil oleh Tuhan, baru jilid kedua muncul. Namanya Christiana, istri yang ditinggalkan bersama dengan anak-anaknya, itu juga mau mengikut Tuhan dalam perjalanan yang sama. Meninggalkan kota kebinasaan dan menuju kota yang mulia. Nah, dalam perjalanan yang mereka harus lalui, Christian itu harus melewati yang pertama-tama hill, ada namanya hill of difficulties, bukit kesulitan. Dan di sana begitu terjal, sehingga dia harus dengan susah payah untuk menaiki bukit tersebut. Ada sempat ya gulungan kitab yang dia harus pegang bawa itu ya terlepas, terjatuh dia, sehingga harus dia turun kembali untuk kemudian menaiki bukit yang sama. Satu struggle yang sulit, yang besar. Tapi setelah bukit itu apa? Dia mulai turun dari bukit tersebut, dia masuk ke dalam satu valley of humiliation, lembah penghinaan. Itu satu gambaran yang digambarkan begitu sulit. Kenapa? Dikatakan waktu mau menuruni lembah itu begitu slippery, gampang untuk terpeleset. Dan waktu di sana, itu terjadi satu pergumulan jiwa seseorang. Orang yang menjadi orang Kristen akan senantiasa mengalami satu pergumulan, mengalami pergumulan humiliation, dihina, direndahkan. Dan Kristen juga harus mengalami hal yang sama. Misalnya menghadapi seorang musuh yang luar biasa, sulit untuk dikalahkan, namanya Apollyon, dan dia harus bertarung di sana. Dan ada satu tuduhan yang disampaikan oleh Apollyon. Hei Kristen, mau kemana engkau? Saya mau pergi kepada kota yang mulia. Kenapa kamu ke sana? Kamu tahu tidak? Kamu sudah berapa kali gagal setia kepada Tuhan kamu, yaitu pada Tuhan. Lalu diceritakan bagaimana dia gagal di rawa-rawa keputusasaan, bagaimana dia mengambil jalan yang lebih mudah untuk tidak menuju jalan salib. Itu diceritakan. Itu menjadi satu tuduhan yang menyakitkan yang harus dialami oleh Kristen di sana. Lantas bagaimana kita orang Kristen bisa melewati lembah-lembah daripada penghinaan ini, the valley of humiliation? Kembali jawabannya adalah anugerah Tuhan saja. Kita tidak bisa menyelesaikan problem diri kita dengan hanya melihat diri kita kembali. Itu nggak akan pernah selesai. Maka dalam psikologi, kita melihat psikologi tidak bisa memberikan jalan keluar. Kecuali ada wahyu Tuhan, ada suara Tuhan, dan manusia kembali melihat kepada Allah. Hanya melihat kepada Allah saja. Dan jawaban Kristen saat itu adalah, memang, saya ini memang sudah gagal. Tapi saya sudah mengaku kesalahan saya. Saya datang kepada Tuhan saya yang penuh rahmat itu. Dan dia sudah mengampuni saya. Makanya kunci daripada pergumulan kita orang Kristen. Berapa kita direndahkan oleh orang lain, yang kita sendiri mungkin bergumul dalam diri kita. Bagaimana kita harus melewati lembah daripada penghinaan ini? Jawabannya kembali adalah dengan melihat kepada Tuhan. Ibrani katakan, marilah kita datang kepada tahta kasih karunia, untuk boleh mendapatkan rahmat dan kasih karunia di sana. Dia adalah imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menderita, dicobai dalam berbagai macam pencobaan. Punya kelemahan, tapi tidak berdosa. Sehingga kita boleh dapatkan kasih karunia tersebut. Inilah gambaran yang kemudian boleh membawa kita melihat betapa tidak layaknya diri kita pun kita diberikan keberanian datang kepada Tuhan. Saya bersyukur boleh ada kesempatan pada hari Senin yang lampau itu boleh beritakan Injil ya pada seorang yang tanpa sengaja gitu ya, ketemu di jalanan. Dalam percakapan tersebut ya, dia orang yang sakit, harusnya sudah cukup tua gitu, tapi mengaku umur 40 gitu. Ya, tangannya ada benjol gitu besar di salah satu tangannya. Terus kemudian saya katakan, ya Bapak ayo pergi ke gereja, datang ke gereja untuk boleh ya dengarkan firman Tuhan. Dan dia menolak gitu ya. Kenapa dia menolak? Saya tanya kenapa? Ya karena menurut dia, ya seorang tidak bisa dengan serta-merta datang ke gereja kalau bukan anggota gereja itu. Dan di situ hati saya sedikit sedih gitu ya. Ini kenapa ada orang-orang di luar yang masih berpikir gereja itu hanya buka pintu bagi anggota saja.
Apakah tidak pernah ada orang Kristen yang dia kenal, yang mengajak dia ke gereja? Kenapa harus berpikir seperti itu? Dia merasa dirinya tidak layak gitu ya. Mungkin karena sakitnya juga yang ada benjol besar tersebut. Sehingga merasa tidak layak untuk datang ke gereja. Harusnya ini bukan menjadi satu alasan ketidaklayakan seseorang datang ke gereja. Tidak ada orang yang layak satupun untuk boleh datang ke gereja, datang di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang melayakkan kita untuk boleh datang di hadapannya. Karena Kristus yang sudah memercikan darahnya pada kita, orang-orang yang ditebus. Mas, sekali lagi jangan sampai gereja kita, gereja yang akhirnya gagal membuka pintu, welcome orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Orang yang mungkin bercerai statusnya. Orang-orang yang mungkin pergumulan dalam kesulitan keuangan, pergumulan dalam hal-hal dosa yang secara pribadi yang mereka tidak bisa sharingkan. Mari kita welcome. Sebagaimana Kristus sudah me-welcome kita. Mari kita nyatakan kasih Kristus. Mari kita tolong saudara-saudara kita melewati lembah daripada penghinaan tersebut. Tuhan Yesus menolong daripada Petrus. Tuhan Yesus tegur Petrus. Tuhan Yesus mengajar Petrus. Dan Tuhan Yesus mendoakan Petrus. Tuhan Yesus katakan, setan sedang menampi engkau. Tetapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan ketika engkau sudah pulih, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus berdoa bagi Petrus. Sehingga sekali lagi kita lihat, kekuatan kita bukan pada diri kita sendiri. Tapi kekuatan kita ada pada Tuhan. Nah, menarik, di dalam jilid yang kedua, John Bunyan sampaikan, bagaimana Kristiana itu melewati tempat yang sama, the valley of humiliation. Karena ini valley of humiliation tersebut, lembah penghinaan tersebut, itu bukan digambarkan demikian buruknya. Tapi digambarkan satu tempat yang baik sebenarnya. Ada kasih perspektif yang berbeda. Kristiana dikatakan bahwa ini adalah, dia ada seorang guide di sana namanya Mr. Great Heart, Tuan hati yang besar gitu ya, hati yang agung, hati yang baik. Mr. Great Heart ini katakan, ini valley of humiliation adalah tempat yang begitu indah. Lihat, pada musim yang cerah seperti ini, itu begitu banyak bunga yang bermekaran. Dan dikatakan, bahkan Tuhan kita pun, dia suka dan dia punya rumahnya sendiri di valley of humiliation ini, di tempat yang penghinaan ini. Dan orang-orang yang mencari tempat di sini justru akan menemukan damai. Ada satu sukacita yang dimilikinya. Nah, kembali bagaimana kita boleh mengerti kerendahan yang begitu rendah. This valley of humiliation bisa diubah oleh Tuhan. Jadi satu tempat yang baik. Dan inilah perspektif bagaimana kita melihat Petrus. Petrus yang tadinya menolak salib. Petrus yang tadinya mencari upah dalam mengikut Tuhan. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Justru dia sadar betapa tidak layaknya dirinya. Dan dia boleh mendapatkan pemulihan, mendapatkan sukacita. Bahkan di tengah-tengah penghinaan, dia boleh nyatakan, beberkan kesalahan-kesalahan dia yang kita boleh baca, kita boleh dengar dan boleh terus diberitakan di gereja. Dia temukan kedamaian di sana. Dan itulah keindahan daripada Petrus. Kemuliaan yang kita boleh lihat di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus dan juga di dalam murid yang namanya Petrus. Bapak Ibu sekalian, pemazmur katakan bahwa ada suatu hal yang baik ketika aku menderita, when I am afflicted, supaya aku boleh belajar ketetapanmu. Dan apa yang dipelajari oleh Petrus adalah bagaimana mengikut Tuhan. Itu harus ada bayar harga, ada namanya penderitaan, ada namanya salib. Tidak ada jalan yang lain. Tuhan akan menghapus daripada setiap kesulitan kita, menolong kita, menguatkan kita. Itu adalah Wahyu pasal 21. Tuhan akan menghapus segala air mata. Tapi dalam kehidupan yang sekarang pun, sebenarnya Tuhan sudah menolong kita menghapus air mata kita. Di bawah mata kita itu ada satu titik kecil. Itu namanya lacrimal punctum. Satu titik. Untuk apa? Supaya air mata itu tidak hanya keluar dari samping saja gitu ya, keluar daripada mata kita. Tapi kalau kita menahan air mata kita di mata kita, maka air mata itu bisa pelan-pelan turun. Dari lubang yang kecil tersebut, lacrimal punctum tersebut, itu kan masuk kemana? Ke hidung dan keluar dari sana.
Itulah cara Tuhan menghapus air mata kita dalam ciptaan yang sekarang. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan betapa lebih lagi pada waktu Kristus datang kali yang kedua. Tuhan akan menghapus seluruh daripada air mata kita. Sengsara kita, penderitaan kita. Dan digantikan dengan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita melihat apa yang Petrus ingin ajarkan kepada kita. Bahwa waktu kita mau mengikut Tuhan, akan ada berbagai penganiayaan. Ada salib yang harus dilalui. Dan itu tidak bisa dihindari. Kristus bangkit. Dan setelah Kristus bangkit, apakah kemudian kita serta-merta langsung melupakan salib Tuhan? Jawabannya tidak. Kristus waktu bangkit terus memberitakan tentang kerajaan Allah. The kingdom of God. 40 hari Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan terus-menerus mengajar kingdom of God, kerajaan Allah dan kerajaan Allah. Pada hari Kristus mau naik ke atas terangkat ke sorga, muncul pertanyaan dari murid. Guru, Tuhan, apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya tafsirkan, ini bukan keluar dari mulut Petrus. Lukas tidak sebut ini perkataan Petrus. Dan kalau ini keluar dari mulut Petrus, saya percaya Lukas akan sebutkan. Karena Petrus adalah seorang pemimpin. Yang baik, yang buruk, itu pasti akan dicatat perkataan Petrus. Sehingga ini bukan perkataan Petrus. Dan yang kedua, kenapa ini bukan perkataan Petrus? Karena Petrus sudah tahu. Sekalipun Kristus sudah bangkit. Sekalipun Kristus akan naik meninggalkan mereka saat itu. Dia tahu penderitaan tetap akan dialami oleh orang-orang Kristen. Jawabannya tidak jauh berbeda dari kisah pasal yang pertama. Hanya di halaman sebelumnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-21, Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Setelah Petrus menjawab, maka Tuhan Yesus kasih tahu, engkau waktu muda, engkau mau pergi kemana itu kebebasan hati kamu. Tapi ketika engkau tua, maka tanganmu itu akan terikat dan engkau akan dibawa ke tempat yang tak kau kehendaki. Itu menunjukkan bagaimana Petrus akan mati pada akhirnya. Sehingga peristiwa Kristus yang terangkat ke surga pasti bukan keluar dari mulut Petrus. Karena Petrus tahu apa yang akan dialami, penderitaan, menderita bagi Kristus, bagi nama Kristus. Ada salib yang juga dia harus tanggung. Sehingga dia bukan keluar dari mulut Petrus. Bapak Ibu sekalian, Petrus pada akhirnya mengerti pentingnya salib. Sehingga pada hari Pentakosta tetap beritanya adalah berita tentang Kristus yang tersalib. Bahwa Yesus dari Nazaret yang kau salibkan itu, Allah telah menjadikannya dia Tuhan dan Kristus. Dia tidak lagi takut. Dia tidak lagi malu. Tapi dia beritakan dengan lantang pada hari Pentakosta itu tentang Kristus dan dia yang tersalib. Berita yang sama yang diberitakan oleh Paulus. Christianity has no other message. Kita tidak ada berita yang lain, hanya berita tentang salib Kristus dan kemuliaannya. Kita tidak ada berita yang lain. Tapi apakah kita mengerti akan hal ini? Speak yang kemarin bicara tentang hal ini. Bagian daripada 1 Petrus pasal yang keempat tadi. Doktrin Roh Kudus. Bahwa kemuliaan Roh Kudus ada di dalam apa? Dalam penganiayaan dan penderitaan orang Kristen. Lantas siapa yang perlu dengar berita ini? Sebagian besar dari kita mungkin berpikir ini perlu bagi orang lain di luar sana, gereja di luar sana, yang mereka tidak tahu apa itu penderitaan Kristus. Yang beritanya hanya health and wealth gospel. Injil kemakmuran, Injil sehat, kaya raya. Tapi betapa terkejutnya. Sesungguhnya kita, GRI, pun perlu berita ini. Pada hari Sabtu yang lalu, Paskah pra-remaja, saya kembali berikan tantangan pada anak-anak remaja yang ada. Siapa yang mau mengikut Tuhan? Hanya satu jalan, jalan salib. Siapa yang mau ikut?
Saya tantang untuk mereka boleh berdiri. Itu detik demi detik, begitu sulit, begitu hening. Saya sharingkan tentang seorang bernama seorang yang ditangkap di Rumania, Richard Wurmbrand, yang selama 14 tahun dia harus berada dalam satu sel seorang diri saja. Dan dia katakan betapa sunyinya sel tersebut. Perfect silence reign in those cells. Kesunyian yang sempurna itu yang bertahta di sel tersebut. Dan hari itu, Sabtu itu, saya belum mengerti apa namanya perfect silence. Karena waktu tantangan itu diberikan, tidak ada suara lagu-lagu yang menyatakan salibnya yang mulia. Tapi langsung, detik demi detik tersebut, detik yang sunyi. Dan tidak ada yang berdiri. Saat itu saya tahu, apa artinya Tuhan ditolak. Apa artinya Tuhan Yesus Kristus itu juga mengalami penolakan dalam perjanjian baru. Umat Tuhan Israel, mereka menolak Allah sebagai Raja mereka. Mereka memilih Raja manusia. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dipilihkan, ini ada Yesus, ini ada Barabas, mana yang kau pilih? Dan orang-orang lebih memilih Barabas, bukan memilih Tuhan Yesus. Saat-saat seperti itu, bukan saya yang ditolak, tapi Tuhan yang ditolak. Padahal beritanya adalah berita yang sama, berita tentang Injil. Berita yang harusnya ketika diberitakan, sama seperti murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus dikatakan, bukankah Mesias itu harus menderita, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan kesaksian mereka katakan, bukankah hati kami berkobar-kobar ketika mendengarkan penjelasan itu. Tapi hati daripada umat Tuhan betapa dinginnya. Salib sudah diberitakan. Tapi siapa yang berespons? Saat itu saya ingin turun dari mimbar. Saya ingin sekarang selesai over. Tapi kembali saya melihat betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu disuruh turun kau dari mimbar, dari salib, tapi Tuhan tidak turun. Dia tetap berada di sana. Dan akhirnya saya memimpin sebagai respons doa pengampunan, memohon Tuhan mengampuni kita. Dan itu yang Kristus kerjakan kembali di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi, mampukah kita melihat kemuliaan salib? Mampukah kita lihat tidak ada jalan yang lain, hanya ada satu jalan saja, jalan salib. Dan kecuali kita terima jalan ini, maka kita tidak tahu sungguh-sungguh apa artinya itu mencintai Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita tolong, mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita meminta cinta kasih Tuhan diberikan kepada kita. Kemuliaan daripada salib. Kenapa kita bermulia, bermegah atas salib? Paulus dengan berani katakan, tetapi aku sekali-kali pun tidak akan bermegah kecuali di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saya coba renungkan bagian itu, kalimat tersebut. Apa maksudnya? Kenapa hanya bermegah hanya di dalam salib Tuhan Yesus Kristus? Kenapa tidak dalam hal yang lain? Dan saya temukan jawabannya, karena ketika kita bermegah akan hal yang lain, maka hal itu bisa menjadi satu dosa, jerat, yang akan membuat kita jatuh lebih rendah lagi dan lebih dalam lagi. Tapi waktu kita bermegah atas salib, salib itu sudah menjadi satu titik yang paling rendah, titik nadir. Tidak ada bisa yang lebih rendah daripada itu sudah rock bottom. Dan disitulah Paulus menemukan kemegahannya. Saya ingin men-sharingkan satu bagian dalam kehidupan saya. Tahun 2013, waktu itu sudah lulus, dan kemudian dikumpulkan orang-orang yang sudah lulus dari STT untuk diadakan wisuda bersama-sama. Dan saat itu ya kami naik ke atas, kemudian dipindahkan yaitu toganya itu, terus kemudian dikasih daripada tabung yang harusnya isinya ijazah gitu ya, tapi kosong gitu. Terus
terus kemudian disuruh berjejer. Dan saat itu yang menjadi pergumulan, waktu saya berada di mimbar saya bergumul bagaimana saya sudah terima ijazah ini, saya sudah terima gelar ini MTH, atas apa yang akan saya kerjakan. Maka yang saya lakukan adalah ketika dipanggil kembali suruh berlutut kemudian ditumpang tangani. Maka yang saya lakukan adalah saya ambil tabung tersebut, saya pegang, bukan dengan begini, tapi saya pegang dengan tangan terbuka. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, kiranya Tuhan berkenan pakai. Apa yang saya sudah terima, saya kembali serahkan kepada Tuhan. Tapi waktu saya merenungkan perkataan Paulus, saya baru sadar, saya masih belum bermegah akan salib Tuhan. Dalam hal itu pun saya bisa jatuh kepada satu kesombongan, dan akhirnya jauh lebih dalam lagi. Saya belum bermegah pada salib Kristus. Dan kembali hanya salib Kristus di mana kita ketika bermegah tidak mungkin bisa jatuh lebih dalam lagi. Dan itulah yang mempermuliakan Tuhan. Bermegah di atas salib. Bapak Ibu sekalian, setiap kita Tuhan sudah kasih talenta. Tuhan sudah kasih karunia. Tapi ketika karunia itu menjadi satu kepuasan diri kita, maka itu menjadi satu hal yang sia-sia. Bukan hal yang membangun. Gereja Korintus diberikan begitu banyak karunia, tapi ditegur oleh Paulus. Karena karunia itu dipakai untuk membangun daripada sesama orang Kristen, sesama tubuh Kristus, anggota tubuh yang lain. Mari kita pakai yang Tuhan sudah berikan, percayakan, pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Seorang yang menjadi pianis gak gampang. Setiap gereja saya percaya ada satu pergumulan mencari seorang yang bisa melayani sebagai pianis. Itu bukan hal yang mudah. Karena untuk menjadi seorang pianis itu harus latihan, les dulu. Dari sejak kecil. Dan kemudian latihan setiap harinya. Pergi les, pulang les, dijemput, antar jemput. Tapi kenapa begitu banyak yang sudah melalui les musik, les piano gitu ya. Tapi hanya sedikit yang melayani. Kembali mungkin motivasinya gagal melihat kemuliaan salib. Mungkin waktu ikut les musik tersebut, ada waktu di mana harus performance. Nah, ketika perform, orang applause setelah itu. Dan dia menikmati performance yang dia tunjukkan, disampaikan. Dan dia simpan itu. Tapi orang yang melayani, siapa yang kasih applause? Siapa yang tepuk tangan ketika pianis sudah memainkan? Bahkan dalam 1 tahun, kalau dia terus-menerus yang menjadi pianis, mungkin tidak tentu ada satu jemaat yang katakan terima kasih, kamu sudah melayani selama ini. Bahkan mungkin kalau ketika salah gitu salah memainkan, langsung celaan, langsung muncul, bertubi-tubi. Saya terganggu pada hari ini ibadah saya, karena salah memainkan notes-notes-nya yang dia lakukan. Mari kita sekali lagi pakai. Tuhan sudah percayakan apa dalam hidup kita. Mari kita pakai untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Gereja Reform Injili, saya percaya yang paling jelas beritakan firman Tuhan. Tapi apakah kembali kita sebagai umatnya menghargai firman Tuhan? Jangan sampai kita seperti Esau, yang pada akhirnya kita membuang hak kesulungan yang Tuhan sudah berikan, yang ada dalam gereja ini, tapi akan dilewati. Dan hak kesulungan itu tidak menjadi bagian kita, milik kita. Mari kita ikut Kristus. Karena tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa membuang salib. Hanya ini satu-satunya. Karena Kristus katakan, yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan Tuhan Yesus identifikasikan dirinya dengan gerejanya. Gerejanya yang menderita. Dalam Kisah Para Rasul, kita tahu kisahnya bagaimana Saulus itu menuju ke Damsyik. Dia sudah mendapatkan surat gitu surat kuasa untuk menangkap daripada orang-orang Kristen dalam perjalanan ataupun yang berada di Damsyik. Tapi di tengah-tengah perjalanan tersebut muncullah suara daripada Tuhan. Dia berjumpa dengan terang yang membutakan dia. Dan suara itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya gerejaku? Bukan. Mengapa engkau menganiaya umatku?
Bukan. Mengapa engkau menganiaya aku? Itu perkataan daripada Tuhan. Perkataan daripada Yesus. Itu perkataan yang sekalipun tepat pada saat itu bagi Saulus yang menganiaya, tapi juga tepat pada saat ini pada gereja-gereja yang teraniaya. Tuhan bisa menyatakan hal yang sama juga, teroris. Mengapa engkau menganiaya gereja katedral Makassar? Pemerintah, mengapa engkau membiarkan gereja HKBP, Philadelphia, dan GKI Yasmin? Tapi intinya sama. Bukan hanya umatnya, gerejanya yang Tuhan tunjukkan. Tapi Tuhan katakan, mengapa engkau menganiaya aku, membiarkan umatku menderita, dan bahkan menganiaya. Tidak ada jalan lain. Inilah agama Kristen. Inilah warisan daripada ajaran rasuli. Paulus ajarkan ini. Petrus ajarkan ini. Setiap Injil menceritakan puncaknya adalah tentang salib. Dan berita yang diberitakan oleh para rasul, kisah para rasul. Semuanya berita mengenai Kristus dan Dia yang tersalib. Surat 1 Petrus menjelaskan apa yang disampaikan dengan singkat oleh Paulus. Sekali-kali kau tidak bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalamnya dunia telah tersalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Surat Petrus nyatakan pada orang-orang Kristen, kita yang waktu dianiaya, kita yang tidak ikut berbuat dosa, berbagian dalam dosa. Dunia menganggap kita aneh. Tapi Petrus katakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksononohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Inilah bagian dari mana dunia itu tersalib bagi kita. Oh, kita tidak lagi berbagian bersama-sama dalam dosa yang memalukan, ketidaksenonohan tersebut. Tapi bukan itu saja. Tapi juga aku tersalib bagi dunia. Dan itu dijelaskan oleh Petrus dari ayat yang kita sudah baca tadi. Dari ayat yang ke-12. Jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah. Dan bagaimana kita bisa mengerti betapa ini adalah satu hal yang kemuliaan sifatnya. Itu ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dan inilah berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada orang Kristen. Untuk boleh mengenal siapakah Roh Kudus. Roh yang mempermuliakan di dalam penganiayaan yang kita terima. Saudara menjadi orang Kristen macam apa? Saya beritahu. Mari kita jadi orang Kristen yang terima 3 blessings dari Tuhan. Blessings yang pertama, ketika kita percaya kepada Kristus, kita boleh diselamatkan. Inilah anugerah yang pertama-tama tiba kepada kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada lebih dari itu. Waktu kita menjadi orang reform, kita mendapat blessings yang kedua. Kita tahu keselamatan kita itu semata-mata karena predestinasi dari Allah Bapa. Bahwa Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Adalah anugerah double yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tahu, kita ada satu jaminan keselamatan sebagai hidup orang Kristen. Tetapi ada blessings yang ketiga. Yaitu penganiayaan. Dan bagaimana penganiayaan itu bisa menjadi blessings bagi kita. Waktu kita lihat roh kemuliaan ada pada kita. Sehingga kita mau ikut jalan salib tersebut. Saudara mau menjadi orang Kristen yang macam apa? Hanya 1 blessings, 2 blessings, atau 3 blessings. Pada karena kita percaya Allah Tritunggal yang satu secara esensi, satu secara keberadaan. Dan kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain. Hanya ada satu jalan. Jalan salib, jalan penderitaan. Mari kita berdiri dan kita berdoa di hadapan Tuhan.
Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami mata yang dicelikan untuk boleh melihat keindahan daripada salib, kemuliaan daripada aniaya derita yang dihadapi oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan berikan kesempatan kami boleh berbagian juga. Kami bersyukur karena berita yang diberitakan, salib ini, kabar baik ini, itu tidak diresponi dengan kesunyian. Ada orang-orang yang mendengar yang berespons, bahkan pada Sabtu yang lampau. Ada orang-orang yang berespons yang secara online ataupun yang hadir. Ada satu orang yang berdiri. Tapi kami kembali berdoa supaya seluruh umat Tuhan, termasuk kami pada pagi hari ini, boleh berespons dengan benar. Boleh mengikut Kristus. Boleh mengikut apa yang sudah diberitakan oleh Petrus, bahkan dihidupi oleh Petrus sampai pada detik kematiannya. Saya memohon ya Tuhan, supaya Tuhan yang berikan anugerah kepada kami. Berkati umat-Mu dalam penderitaan yang harus kami alami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin.